Jadi di security ada ketentuan teknologi sama Maybank. Jadi ada yang di eksklusif, anak pajaknya, ada juga yang nanti sharing ya mengenai hak pemajakan antara negara residen dengan negara source sumbernya. Oke. Kita coba masuk ke jenis-jenis objeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM Mkom, selaku Rektor UBSI. Yang terhormat Bapak Suharyanto Mkom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik UBSI. Yang terhormat Bapak Suharyanto Mkom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik UBSI. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Wijayanti, SE, MM, MM Par, CHI, selaku Dekan FEB UBSI.
Yang terhormat Bapak Syamsul Bahri, MMM.Com, selaku Ketua Prodi Akuntansi UBSI. Yang kami hormati Bapak Dwi Atmoko Pujiwidodo, SEMM, selaku Pembina Himaku UBSI periode 2021. Yang kami hormati Bapak Atrinodi Maiza Putra, SEMAK, selaku Pembina Himaku UBSI periode 2022. Yang kami hormati Saudara Afif Septian, selaku Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021-2022. Yang kami hormati Saudari Akhila Fadia Hayati, selaku guru serta anggota Himaku UBSI periode 2021 dan periode 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini. Saya, Vina Oktaviani, sebagai Master of Ceremony pelantikan kepengurusan Himaku UBSI periode 2022-2023 dengan mengusung tema Semangat Baru untuk Kepemimpinan yang Profesional dan Berintegritas. Mengawali kegiatan pelantikan pada pagi ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan mengambil sikap sempurna. Disusul dengan menyanyikan lagu Mars Universitas Bina Sarana Informatika, hadirin diharapkan tetap dalam posisi sikap sempurna. Menjadi suri
Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara ini akan dimulai dengan pembukaan oleh MC, disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Mars BSI. Dilanjutkan oleh sambutan Pembina Himaku UBSI 2021, sekaligus simbolis penyerahan tugas tanggung jawab kepada Pembina Himaku UBSI 2022. Dilanjutkan dengan sambutan Pembina Himaku UBSI 2022. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu serah terima jabatan Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021 kepada Ketua Umum Himaku UBSI periode 2022. Dilanjut dengan sambutan Ketua Prodi Akuntansi sekaligus pelantikan kepengurusan Himaku UBSI periode 2022-2023. Dilanjutkan dengan sepatah kata Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021, disusul dengan sambutan Ketua Umum Himaku UBSI periode 2022, serta pengenalan pengurus Himaku UBSI periode 2022. Dilanjutkan dengan sesi foto, dan terakhir adalah penutupan pelantikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Himaku UBSI periode 2021 sekaligus simbolis penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada Pembina Himaku UBSI periode 2022. Kepada Bapak Dwi Atmoko Pujiwidodo, SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Pak. Oke, kedengaran. Pak. Kedengaran dulu. Ya, Mik nggak nyangka disuruh sambutan. Kirain sudah serah terima. Baik, terima kasih. Ya, jadi, alhamdulillah ya, untuk periode 2022 ini sudah keluar SK kepengurusannya. Ya, berarti untuk proker dan sebagainya sudah bisa dijalankan mulai dari pelantikan ini ya. Dan untuk kedepannya nanti untuk pembinanya seperti yang sudah diketahui nanti dipegang oleh Bapak Atri ya. Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan ya itu bisa melalui Bapak Atri. Sementara saya sih tetap ada di grup Hima karena Pak Sam juga meminta supaya kita tetap gabung di grup Hima untuk memantau gitu ya, menemani Pak Atri kan untuk membina Himaku. Kalau berdasarkan pengalaman yang tahun lalu sih alhamdulillah prokernya jalan ya, khususnya yang yang ada si Shirley Avanita itu ya, yang Gebiar Gembita itu. Nah, itu alhamdulillah tuh ya, mudah-mudahan sih nanti tetap setiap tahunnya ya yang acara Gebiar itu yang ada Shirley dan lombanya itu tetap berjalan gitu ya, jangan sampai enggak karena itu acara besar gitu ya. Tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya harus segera dijalankan ya. Saya juga udah lihat prokernya kemarin ya, alhamdulillah sih banyak juga ya. Dan yang di Instagram juga udah mulai berjalan aktif gitu ya. Yang Sunday itu bagus tuh ya. Hanya mungkin nanti soal-soalnya lebih kreatif lagi karena saya lihat di situ soal-soalnya itu masih cenderung ke akuntansi dasar. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi gitu ya ke akuntansi-akuntansi yang lainnya. Saya lihat masih yang dasar-dasar kemarin kan seperti misalkan saya lihat di situ ada akuntansi, kemudian sejarah akuntansi gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi gitu ya, kembangkan lagi. Mungkin bisa minta ke kita nggak apa-apa, ke Pembina gitu kan. Mungkin ada nggak soal-soal itu yang bisa dimasukkan ke Sunday namanya, Sunday Study Sunday gitu ya. Nah itu bagus tuh gitu. Ya. Tuh. Terus ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya ini bisa berjalan lebih lancar lagi, prokernya bisa semuanya terrealisasi, ya nggak ada yang gagal gitu ya, dan semuanya bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Atmoko. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Himaku UBSI periode 2022 kepada Bapak Atri Nodi Maiza Putra, SE, MAK, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Untuk suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk periode 2021. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena mereka sudah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 periode. Kemudian selamat juga untuk kepemimpinan yang akan datang, yaitu kepemimpinan di tahun 2022, karena akan berkecimpung di dunia organisasi yang mana akan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Syukur alhamdulillah, ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di dunia online yang saat ini sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi kita semuanya ya. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah utusan dari Allah untuk memperbaharui akhlakul karimah dari manusia. Dari sebelumnya kita tidak mengetahui hingga saat ini seperti apa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Atmoko yang telah memberikan secara simbolis terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pembina dari suatu organisasi intrakampus, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan akuntansi. Mungkin saya di sini belum terlalu memiliki pengalaman yang besar seperti Bapak Dwi Atmoko miliki sebelumnya ya, karena mungkin beliau sudah lebih lama berkecimpung di dunia ini. Justru dari itu nanti saya juga membutuhkan aspirasi-aspirasi, masukan-masukan dari Pak Moko untuk kemajuan dari Himaku ke depannya. Pada kesempatan ini, untuk amanat yang saya sampaikan, sesuai dengan tema kita dalam acara pelantikan di pagi hari ini ya, yaitu semangat baru untuk kepemimpinan Himaku yang profesional dan berintegritas. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan dan pemimpin, ya pasti sesuatu hal yang sangat berbeda. Gitu. Karena seperti yang kita ketahui selama ini, apakah pemimpin dengan kepemimpinan itu merupakan hal yang sama? Dari sudut kata memang berbeda, tetapi pada prinsipnya itu memang berbeda. Pemimpin adalah seseorang bagaimana seseorang tersebut bisa untuk membimbing, mengarahkan dan mengorganisasikan terhadap sekelompok orang yang dipimpin. Dan kemudian bagaimana dengan kepemimpinan itu sendiri? Kemudian kepemimpinan di sini adalah ilmu yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut di dalam mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpin. Nah, lalu bagaimana cara seorang pemimpin menjadi pemimpin yang profesional? Nah, ini berbeda lagi. Setiap pemimpin, dia memiliki program dia sendiri. Dia mempunyai visi dan mempunyai misi untuk mencapai dari program yang sudah ditetapkan. Organisasi yang dia pimpin memiliki tujuan atau rules yang harus dicapai. Begitu juga dengan anggota-anggota yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Selain dari itu juga ada tujuan pribadi yang harus dia capai dalam satu periode tertentu. Nah, seorang pemimpin ini dia sudah dicatat apa-apa saja yang akan dicapainya di dalam masa dia memimpin. Oh, dia ingin organisasinya seperti ini. Semua program kerja terjalan. Kemudian di samping itu, dia juga memikirkan organisasinya ini tujuan besarnya apa. Nah, sudah membuat clue-clue, ya cara-cara untuk mencapai dari tujuan organisasinya tersebut. Selain dari itu, selain dari organisasi, selain dari tujuan pribadi, masih ada lagi tujuan lain, yaitu tujuan dari anggota-anggota yang bergabung
di dalam organisasinya tersebut. Nah, tujuan besar adalah mencapai tujuan organisasi. Selain dari itu juga ada tujuan dari anggota-anggotanya. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu ilmu dari kepemimpinan itu sendiri. Komitmen, konsisten atau tidaknya seorang pemimpin di dalam mencapai tujuannya tergantung dari profesionalisme dari seorang pemimpin itu sendiri. Apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin yang profesional? Pertanyaan besar. Ini tantangan besar bagi kepemimpinan yang saat ini. Semua program sudah disusun rapi. Strategi mungkin sudah disusun rapi. Tapi apakah kita mampu menjalankan itu semua sesuai dengan yang telah kita tetapkan? Lalu integritas. Menjadi seorang pemimpin yang profesional tidaklah mudah. Menjadi seorang pemimpin yang berintegrasi tinggi tidaklah mudah. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pemimpin adalah contoh atau teladan yang akan dilihat oleh anggota-anggota kita. Apakah kita seseorang yang berintegrasi? Apakah seluruh program-program kerja kita berintegrasi dengan tujuan kita? Tujuan dari organisasi kita? Tujuan dari anggota-anggota kita? Sebuah permasalahan besar. Nah, dan ini juga merupakan sebuah tantangan besar untuk kemajuan dari suatu organisasi itu sendiri. Untuk di UBSI sendiri mungkin kita memiliki banyak organisasi-organisasi ya. Mulai dari yang tertinggi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada Badan Legislatif mungkin seperti MPM, DPM, kemudian Presiden Mahasiswa, kemudian dilanjutkan mungkin dengan Presiden BEM atau BEM Fakultas, kemudian Himpunan Mahasiswa, kemudian ada unit kegiatan mahasiswa. Semua itu adalah organisasi dan memiliki pemimpin dan kepemimpinan yang berbeda-beda. Mungkin pada BEM kepemimpinannya berbeda. Begitu juga pada UKM lainnya. Nah, harapan kita sesuai dengan tema kita pada hari ini untuk menjadi kepemimpinan yang profesional dan berintegrasi terwujud pada periode saat ini. Kita semuanya berharap semoga kegiatan ini berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir acara. Kemudian kita besar juga harapan kita terhadap kepemimpinan yang saat ini. Mulai dari dilantiknya pemimpin baru dari Himaku menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi, tidak hanya memikirkan dan diri sendiri, tetapi memikirkan perkembangan dan perjalanan suatu organisasi. Untuk menjadi pemimpin dalam suatu organisasi tidaklah mudah, teman-teman. Besar tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Tidak hanya kita memikirkan diri kita sendiri. Jangan jadikan alasan pribadi sementara menghambat dari jalannya tujuan organisasi. Loyalitas sangat penting dalam satu organisasi. Tanpa loyalitas, jangan harap organisasi kita bisa berjalan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk amanat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah. Manusia hanyalah tempat membuat kesalahan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atri atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah memasuki acara inti. Namun sebelumnya marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa
berjalan dengan lancar. Berdoa. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu serah terima jabatan oleh Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021-2022 kepada Ketua Umum Himaku UBSI periode 2022-2023. Oke, terima kasih. Sebelumnya suaranya jelas kan ya, Kak? Jelas, Kak. Oke, saya mulai ya, Kak. Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, dengan ini menyatakan saya Alfi Septian dengan NIM 631903855. Salah satu mahasiswa akuntansi semester 6 dan sekaligus selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi UBSI periode 2021 siap dengan sepenuh hati menyerahkan tongkat estafet kepengurusan Himaku UBSI kepada saya Akila Fadia Hayati dengan nomor induk mahasiswa 61200058 menerima seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Himpunan 2022-2023. Baru saja kita simak sesi serah terima jabatan oleh Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021-2022 kepada Ketua Umum Himaku UBSI periode 2022-2023. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Bahri, MM.Com, selaku Ketua Prodi Akuntansi UBSI. Dan dilanjutkan pembacaan sumpah pengurus oleh Bapak Syamsul Bahri, MM.Com, diikuti oleh seluruh pengurus Himaku UBSI 2022-2023, yang diwakili oleh Akila Fadia Hayati, Endah Wardani, dan Andika Gandasari. Kepada Bapak Syamsul kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di ruang Zoom. Sekalipun kita masih belum bisa bertemu secara fisik, secara langsung, namun semoga acara ini tidak mengurangi hikmat dari maksud dan tujuan diadakannya acara pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, acara hari ini merupakan acara yang monumental, di mana satu pergantian kepengurusan, sekalipun itu merupakan satu hal yang wajar dalam suatu organisasi. Jadi yang namanya estafeta kepengurusan itu kan suatu yang wajar ya. Namun tentu bagi orang yang menerima amanat, ini suatu hal yang bersejarah. Jadi bagi kita, semua manusia sebenarnya Allah berikan amanat ya. Namun sebesar apapun amanat yang Allah berikan, memang tidak sama ya, berbeda-beda. Ada orang yang diberikan satu amanat yang lebih besar, ada yang sedang-sedang aja, ada mungkin amanatnya yang lebih dari orang lain, dia hanya kecil gitu, hanya sedikit. Namun demikian tetap saja kita memiliki amanat. Contohnya di kepengurusan Himaku.
tentu ada yang sebagai jadi ketua, ada yang sebagai pengurus BPH lainnya, ada juga sebagai koordinator bidang atau departemen, atau mungkin hanya sebagai anggota, tapi semua memiliki amanat. Jadi besar atau kecilnya amanat itu tidak masalah, karena tidak mungkin kan semua orang menjadi ketua. Dalam satu organisasi yang namanya ketua kan hanya satu orang. Oleh karena itu, memang kalau kita bicara amanat, yang paling besar amanat itu berada pada pucuk pimpinan organisasi, yaitu ketua organisasi. Nah, begitu juga dengan Himaku. Oleh karena itu, semakin tinggi amanat yang kita pegang, tentu tanggung jawabnya juga semakin besar. Nah, namun demikian, kalau kita merasa ini suatu amanat yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah sebesar apapun amanat yang kita emban, selama kita menganggap bahwa amanat ini adalah suatu yang harus dijalankan dengan baik, tidak dikhianati gitu ya. Karena amanat itu, kalau orang yang mengingkari amanat berarti dia berkhianat terhadap amanatnya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka diperlukan pelantikan. Jadi pelantikan itu salah satu untuk memberikan komitmen, menanamkan diri kepada pengurus yang akan mengemban amanat untuk menjalankan amanatnya dengan sebaik-baiknya. Dan ini bukan cuma di kepengurusan Himaku saja, tapi di berbagai organisasi kepengurusan biasanya seperti itu. Ya, apalagi kalau yang namanya negara ya, negara, seorang kepala negara atau presiden ketika ingin mengemban amanat 5 tahun ke depan, dia kan disumpah juga, dia dilantik. Begitu juga dengan gubernur, ya begitu juga dengan bupati, dengan camat, lurah dan seterusnya. Dan itu adalah elemen-elemen struktur dari negara kita. Begitu juga organisasi-organisasi perusahaan. Seseorang yang mengemban amanah misalnya menjadi direktur, kan tidak selamanya jadi direktur. Kemudian ketika beralih ke kepemimpinan, dia juga harus serah terima kepada kepemimpinan di bawahnya, sehingga amanat dilimpahkan kepada yang lain. Itu juga namanya amanat. Dan juga diperlukan ikrar biasanya. Ya, diperlukan sumpah setia atau janji pengikraran yang tujuannya adalah supaya memiliki komitmen penuh untuk menjalankan roda organisasi. Nah, kebetulan organisasi yang sekarang Anda ikuti adalah Himpunan Mahasiswa, yang di dalamnya memiliki beberapa kegiatan-kegiatan, amanat-amanat yang nanti akan dijalankan, yaitu yang terkait dengan keilmuan. Karena ini Himpunan Mahasiswa, jurusan, sehingga harus ada mencirikan keilmuannya. Memang berbeda dengan organisasi mahasiswa umum ya, seperti badan eksekutif atau ada senat mahasiswa, itu sifatnya organisasinya lebih umum. Sementara kalau yang namanya himpunan mahasiswa jurusan itu lebih spesifik. Ya, bukan hanya sekedar, atau UKM ya, kalau UKM juga spesifik juga, tapi sifatnya hobi kalau UKM itu, lebih kepada minat dan bakat. Tetapi kalau untuk himpunan mahasiswa, spesifiknya lebih kepada pengembangan keilmuan yang lebih mengembangkan jurusan yang dimiliki. Hadirin sekalian, saya berharap kegiatan-kegiatan tahun lalu yang dibawa kepemimpinan Saudara Hafib Septian ya, yang memiliki program cukup banyak ya. Saya menilai tahun lalu cukup banyak program kegiatannya, walaupun kita masa pandemi COVID, walaupun kita sulit untuk melaksanakan satu kegiatan yang bersifat offline secara luring, namun kegiatan-kegiatan daring pun ternyata bisa dilaksanakan dan cukup banyak, cukup hidup gitu ya. Oleh karena itu harapan saya untuk kepengurusan berikutnya, pengurusan 2022-2023 yang nanti akan dipimpin, maaf siapa namanya ketua tadi yang baru? Akila Fadia Hayati. Akila ya, oh ya. Akila ya, ya saudari Akila. Nah, harapan saya untuk kepengurusan baru di bawah Akila nanti, sesuatu yang sudah baik di masa kepengurusan sebelumnya, mohon bisa dilanjutkan, bisa diteruskan, bisa dikembangkan. Dan tentu
sesuatu yang ada kekurangan pada kepengurusan yang lama bisa diperbaiki. Kemudian timbulkan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih berkembang, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, ya sehingga tidak membosankan, ya tidak membosankan bagi anggota, karena anggota Himaku adalah sebenarnya mahasiswa jurusan. Jadi semua mahasiswa jurusan akuntansi adalah anggota organisasi ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya bisa lebih diterima oleh mahasiswa secara umum, khususnya prodi akuntansi, maka harus melaksanakan satu kegiatan yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, ya sehingga tidak menjenuhkan. Oh, kegiatan itu melulu gitu ya. Tapi kegiatannya memang sudah baik, yang sudah berkualitas, ya bisa dilanjutkan. Tidak apa-apa itu diulang lagi. Namun diulangnya tentu dengan gaya yang berbeda atau yang lebih penampilannya lebih baik. Nah, bagi yang kegiatan yang memang belum sempat dilaksanakan pada tahun lalu, kemudian muncul gitu ya satu ide-ide baik yang lebih kreatif, itu silakan bisa diajukan. Ya, jadi saya berharap setiap tahunnya kepengurusan Himaku itu selalu memiliki kegiatan yang mencirikan gitu ya, mencirikan keorganisasian yang lebih kompetitif ya ketimbang organisasi yang lainnya. Karena biar bagaimanapun sesama himpunan mahasiswa tentu sebenarnya kita sedang berlomba Fastabiqul Khairat ya tadi kalau kata Pak Atri, Fastabiqul Khairat tadi penutupnya. Nah, artinya Fastabiqul Khairat itu berlomba dalam kebaikan sesama organisasi himpunan mahasiswa. Yang saya ingin sekali gitu harapkan bagaimana nih muncul prestasi-prestasi mahasiswa khususnya prodi akuntansi yang kedepannya makin banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diakomodir oleh himpunan mahasiswa, misalnya membentuk kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok keilmuan khususnya bidang akuntansi, sehingga jika ada lomba-lomba akuntansi di luar atau kita melaksanakan lomba akuntansi di internal, kita tuh bisa mampu meraih prestasi. Ya, supaya apa? Supaya ini terlihat bahwa mahasiswa UBSI itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan ya di hadapan mahasiswa umum atau mahasiswa lain yang ada di Indonesia ini. Karena memang kenyataannya betul bahwa UBSI sudah masuk ke dalam 100 ranking perguruan tinggi terbaik. Mungkin Anda udah tahu ya, atau belum dengar. Kalau belum pernah dengar, silakan nanti Anda searching ya menurut ranking, terus menurut di berbagai survei bahwa perguruan tinggi kita alhamdulillah ya, nanti kalau misalnya belum ya nanti akan saya share ya kalau belum dapat informasinya. Kebetulan kami dapat dari rektor men-share gitu kepada para program studi bahwa kita termasuk, tapi bisa juga Anda searching sendiri nanti di googling ya, di Google, bahwa di UBSI ini bahwa perguruan tinggi kita sudah masuk ke 100 ranking terbaik. 100 ranking terbaik itu bukan hal yang mudah ya. Kenapa? Karena kan dari 4.000 perguruan tinggi lebih ya, negeri dan swasta. Nah, itu negeri dan swasta. Jadi untuk swasta yang masuk 100 itu sangat susah ya. Sangat tidak sebanyak perguruan tinggi negeri. Nah, alhamdulillah BSI masuk. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa perguruan tinggi kita masuk ke dalam 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Nah, oleh karena itu jangan sampai dilihat dari luar doang. Oh, di luar BSI bagus, tapi ternyata di dalam BSI minim atau prestasinya sedikit. Nah, oleh karena itu saya berharap prestasi-prestasi mahasiswanya itu terus muncul. Nah, dengan demikian nanti terlihat di luar, oh bahwa betul cocok kalau memang hasil survei ternyata BSI itu 100 ranking terbaik masuk, tentu kan prestasi mahasiswanya juga masuk dong. Tentu sering kali setiap ada lomba-lomba atau event-event kompetisi di luar, di eksternal, baik itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi atau diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan atau pihak manapun, ternyata
mahasiswa BSI memang mampu meraih prestasi. Nah, dari sini tentu masyarakat akan menilai bahwa hasil survei itu memang betul-betul akurat gitu ya, bahwasanya mahasiswa BSI memang BSI secara umum, baik itu mahasiswa maupun dosennya maupun juga kampusnya maupun keseluruhannya itu memiliki prestasi yang baik. Nah, mungkin itu harapan saya. Saya seringkali menyampaikan bagaimana kita selalu bikin kegiatan ya yang bisa dilihat oleh masyarakat, kemudian juga minimalnya bisa dilihat oleh internal kampus gitu ya. Artinya jangan kita banyak bikin kegiatan hanya internal pengurus. Ya, kalau banyak kegiatan yang internal pengurus saja, bukan berarti tidak boleh, karena memang pengurus juga perlu ada kegiatan yang sifatnya internal ya, seperti konsolidasi organisasi, itu kan internal ya. Tapi kalau kegiatannya kebanyakan hanya untuk pengurus juga, nah tentu tidak akan dirasakan eksistensi keberadaan Himaku di mahasiswa secara umum. Oleh karena itu, kegiatan selain juga internal pengurus, ya yang bersifat konsolidasi tadi atau bersifat pengorganisasian yang lebih baik, mungkin training pengurus itu boleh-boleh aja, tetapi harus ada kegiatan yang juga dirasakan yang menyentuh mahasiswa secara umum, baik itu mahasiswa prodi akuntansi maupun mahasiswa prodi lainnya. Bahkan lebih tinggi lagi bagaimana kita melaksanakan satu kegiatan yang menyentuh masyarakat di luar kampus kita. Artinya masyarakat secara umum. Boleh saja masyarakatnya itu mungkin mahasiswa perguruan tinggi lain, bisa juga pelajar-pelajar ya, sebagaimana kemarin kita melaksanakan kegiatan lomba ya, lomba kompetisi akuntansi yang kita selenggarakan untuk siswa ya. Nah, itu sudah baik. Nah, tentu kita bisa mengemas lagi lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan dipimpinnya Himaku ini oleh Saudari Akila dan teman-teman yang akan mengemban amanat selama 1 tahun ke depan, tahun 2022-2023, mudah-mudahan semakin baik organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Himaku, dan juga semakin banyak peminatnya, semakin banyak programnya, semakin banyak manfaatnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung ya ini ya. Iya. Saya langsung menyampaikan tentang pelantikan ya, untuk melantik pengurus Himaku 2022-2023. Saya bacakan dulu kata pengantar dari pelantikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan, nanti mohon maaf ya, nanti tolong kalau ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, misalkan apakah Anda siap, tolong dijawab siap bersedia gitu ya. Nanti ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pengurus yang akan dilantik. Ini semua pengurus atau tadi hanya 3 orang yang disebutkan ya? Diwakili ya, 3 orang yang disebutkan ya? Mohon di ini aja, mic-nya nanti langsung di unmute aja mic-nya, supaya ketika saya bertanya nanti tolong dijawab. Kemudian nanti kalau ada pernyataan atau ikrar yang saya minta untuk diikuti, mohon diikuti. Baik, saya baca dulu pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Minggu, tanggal 27 Februari 2022, saya sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai Ketua, jajaran, serta perangkat-perangkat jabatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Periode 2022-2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika nomor 01/2.01/UBSI/1 Romawi/2022.
Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudari. Sebelum saudara-saudari saya lantik sebagai pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dengan masa bakti 2022-2023, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang kesiapan dan kesanggupannya. Ya, tadi mohon dijawab dengan siap bersedia secara serentak. Pertama, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi masa bakti 2022-2023? Siap bersedia. Siap bersedia. Tolong dikompak ya, serentak ya. Ya. Terima kasih. Kedua, apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab? Siap bersedia. Siap bersedia. 3. Apakah saudara-saudari siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban? Siap bersedia. Siap bersedia. Baik, keempat. Apakah saudara-saudari bersedia menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi? Siap bersedia. Siap bersedia. Ya, terima kasih. Apabila saudara-saudari sudah siap dan bersedia untuk bersumpah berikrar, maka ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Kami seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kami bersumpah. 1. Mungkin ini diikuti juga ya. Kami seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Silakan. Kami seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kami bersumpah. 1. Saya ulangi, nanti baru kedengaran satu orang nih. Yang mewakili, mohon suaranya bisa saya dengarkan ya. Jadi tadi cuma Akil aja nih. Saya ulang ya. Mohon diikuti. Kami seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kami bersumpah. Kami seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kami bersumpah. 1. Silakan. 1. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. 3. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami. Sebagai pengurus dan anggota. Sebagai pengurus dan anggota. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bina Sarana Informatika. 4. Senantiasa bersikap jujur. Senantiasa bersikap jujur. Adil. Disiplin. Tanggung jawab. Dan kerjasama.
dalam mengemban tugas sebagai pengurus dalam tugas sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. 5. Senantiasa menjaga harkat, martabat dan citra Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam menjalankan kehidupan kampus, Tri Dharma Perguruan Tinggi, maupun di masyarakat luas. 6. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika serta menjunjung tinggi alma mater. 7. Tidak akan membocorkan rahasia sekecil apapun yang berada di dalam himpunan mahasiswa jurusan akuntansi yang berada di dalam himpunan mahasiswa jurusan akuntansi keluar lingkungan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Ya, terima kasih. Jadi kalian telah mengucapkan ikrar dan sumpah dengan tulus dan penuh kesadaran. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kalian semua dalam mengemban amanah sebagai pengurus dan anggota himpunan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Bina Sarana Informatika. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan juga pelantikan Himaku 2022-2023. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih Bapak Syamsul. Berikutnya adalah sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himaku UBSI periode 2021-2022 kepada Saudara Afif Septian. Kami persilahkan. Terima kasih buat Kak Vina atas tempat dan waktunya. Sebelumnya maaf kalau saya tidak memakai background dalam kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu, tempat dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan yang sangat sakral dalam suatu organisasi, yaitu pelantikan dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Suharyanto M.Kom selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, yang saya hormati Ibu Dr. Ani Wijayanti SEMM M4 selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBSI, yang saya hormati Bapak Syamsul Bahri M.Kom selaku Kepala Prodi Akuntansi UBSI. Lalu saya hormati Pak Juat Moko Pujiwidodo SEMM selaku dari pembina Himaku UBSI dari tahun 2020 dan tahun 2021. Lalu yang terakhir saya hormati Bapak Arti Nodi Maiza Putra SEMAK selaku pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi UBSI periode 2022. Lalu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat juga dari saya untuk teman-teman himpunan dan UKM lainnya yang sudah join dalam pelantikan Himaku BSI untuk periode 2022. Lalu tidak lupa juga salam hormat dan salam bangga saya kepada pengurus-pengurus Himaku periode 2021 dan pengurus Himaku pada periode 2022.
Mungkin nggak banyak kata-kata yang saya akan sampaikan buat pada kesempatan kali ini. Pertama mungkin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Syamsul dan Bapak Juat Moko yang sudah memberikan banyak pelajaran, saran-saran, masukan kepada Himaku BSI. Apalagi kebetulan dari saya pribadi juga ada di Himaku dari tahun 2020 dan sudah 2 tahun bekerja sama dengan Bapak Samsul dan Bapak Juat Moko dalam menjalankan suatu organisasi ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam organisasi ini, dari pengalaman organisasi, menambah relasi dan sebagainya, yang sangat berarti bagi saya dan mungkin nggak akan saya dapatkan lagi pada waktu selanjutnya gitu. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam bangga pokoknya kepada teman-teman pengurus 2021, Himaku 2021, khusus banget buat teman-teman Himaku 2021. Sekali lagi terima kasih banyak karena kita sudah berhasil menjalankan satu periode ini meskipun banyak halangan, banyak rintangan, banyak ya pertentangan dalam suatu organisasi. Tapi alhamdulillah kita bisa bersama-sama menyelesaikan timeline atau program-program kerja yang sudah kita susun di awal tahun 2021 lalu. Meskipun berbagai macam pergantian pengurus dan berbagai macam permasalahan, tapi kita hadapin bersama dan alhamdulillah kita bisa lewatin bersama. Lalu mungkin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman 2021 karena kita berhasil melaksanakan suatu kegiatan yang lumayan besar, karena kita kegiatan yang kita udah susun mungkin buat teman-teman dari tahun 2020, buat Kak Vina, Kak Wafa, Kak Amal, dan teman-teman pengurus dari 2020 dengan hasil kerja keras dari teman-teman 2021, hasil kekompakan kita, hasil diskusi kita selama berbulan-bulan yang membuat kita berhasil membuat suatu kegiatan perlombaan simpan dan akhirnya malah menumpuk dan kalian tidak bisa menyelesaikannya semuanya jadinya gitu. Mendingan kalau misalnya ada permasalahan diomongin baik-baik, diselesaikan baik-baik bersama, karena ketika satu masalah di organisasi itu adalah masalah kalian semua. Jadi bukan masalah ketuanya atau masalah wakil ketua dan lain-lainnya, tapi ketika ada suatu masalah dalam organisasi itu adalah masalah untuk kalian semua. Jadi mungkin pesannya itu aja buat teman-teman 2022. Semoga banyak kegiatan-kegiatan yang sangat lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dan sebagainya di tahun 2022. Saya yakin di bawah kepemimpinan dari Akila itu bisa menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang sangat baik lah untuk Himaku BSI khususnya. Dan jangan melupakan hubungan relasi juga untuk teman-teman universitas lain dan hima-hima universitas lain. Kalau bisa ditambah untuk relasi-relasi himpunan-himpunan untuk universitas lain gitu. Karena relasi itu juga penting untuk kita, karena bisa kita bisa dibanding sama mereka supaya kita bisa mendapat pandangan-pandangan baru dalam dunia organisasi dan untuk jadi pelajaran buat kalian dan bisa kalian mengajarkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa selalu berkembang dan selalu menciptakan hal-hal yang bagus lagi di setiap tahunnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman 2022 dalam satu periode ini. Saya yakin kalian bisa lebih wow lah pokoknya. Buat Akila dan Vina, semangat karena kalian juga dari tahun 2021, dan buat mungkin yang dari tahun 2021 naik ke 2022, ajarkan adik-adiknya atau ajarkan teman-teman lainnya yang baru join jadi pengurus, bagaimana organisasi itu yang baik, bagaimana cara diskusi yang baik, bagaimana cara membuat suatu konsep kegiatan yang baik dan lain-lainnya gitu. Ajarkan mereka, jangan ngeblame dan lain-lainnya gitu. Dan untuk teman-teman 2022, jika butuh
jika butuh saran atau masukan ke teman-teman dari satu, silahkan saja langsung PC kami atau langsung diskusi dengan kami. Kami terbuka untuk kalian karena di sini meskipun kami sudah tidak menjabat dari Himaku BSI, tapi kami sudah menganggap Himaku ini adalah suatu bagian keluarga kami juga. Jadi ibaratnya kami sangat sayang juga dengan organisasi ini. Jadi ketika kalian butuh saran dan sebagainya, kami siap kok untuk membantu dan memberikan saran-saran kepada kalian gitu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas undangannya. Sekali lagi semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Afif. Dilanjutkan oleh sambutan Ketua Umum Himaku UBSI periode 2022-2023 serta pengenalan pengurus Himaku UBSI 2022-2023 kepada Saudari Akila Fadia Hayati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Saya hormati Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Dan saya hormati Bapak Suharyanto, MKom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Wijayanti, MM, MMPAR, CAC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Syamsul Bahri, MM, MKom, selaku Kaprodi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dwi Atmoko Puji Widodo, SE, MM, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2021. Yang saya hormati Bapak Atri Nodi Maiza Putra, SE, MAK, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2022. Yang saya hormati Kak Afif Septian, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2020 sampai 2021. Dan rekan-rekan pengurus 2021 dan 2022 yang saya banggakan. Serta tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika periode 2022 sampai 2023. Suatu kehormatan bagi saya karena hari ini saya bisa berada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus atas kepercayaan yang telah diberikan pada saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika periode 2022-2023. Dalam dari rekan-rekan kelihatan banget. Kepada pengurus baru periode 2022 sampai 2023 saya bagus banget, tapi komitmen, konsisten, dan konsekuen yang didukung oleh komunikasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan. Kepada rekan-rekan pengurus lama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan, dan saya akan meneruskan perjuangan kalian dengan penuh tanggung jawab. Kepada Pak Atri, kami mohon petunjuk serta bimbingannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini agar tetap amanah. Saya juga mohon doa restu, semoga kami dipermudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan bacakan susunan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2022-2023. Ketua Kaprodi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika dinaungi oleh Bapak Syamsul Bahri, MM, MKom. MAK. Dewan Perwakilan Pusat Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2022-2023. Akila Fadia Hayati sebagai Ketua Umum, Vina Oktaviani sebagai Wakil Ketua Umum, Enda Wardani sebagai Sekretaris 1, Siti Nur Aziza sebagai Sekretaris 2, Yovita Agustina sebagai Bendahara 1, Andika Gandasari sebagai Bendahara 2. Departemen Cyber Media. Siti Nur Khalifah sebagai Kepala Departemen Cyber Media, Muhammad Dafi Syahwan Sefendri sebagai Staf Departemen Cyber Media, Dini Akmarina Nazifa sebagai Staf Departemen Cyber Media, Kansa Nurul Aini Amelia Medindari sebagai Staf Departemen Cyber Media,
Putri Nurjana sebagai staf Departemen Cybermedia. Departemen P2K Pendidikan, Penelitian, dan Keilmuan. Nevelinda Nurfatia sebagai Kepala Departemen P2K, Diana Nurfitri sebagai staf Departemen P2K, Cika Suci Ramadita sebagai staf Departemen P2K, Indriana Wiranta sebagai staf Departemen P2K, Revika Amelia sebagai staf Departemen P2K. Departemen PSDM Pengelolaan Sumber Daya Mahasiswa. Devi Handayani sebagai Kepala Departemen PSDM, Wahyu Tri Pralapito sebagai staf Departemen PSDM, Nabila Alia Priskilia sebagai staf Departemen PSDM, Karunia Putri Gustami sebagai staf Departemen PSDM, Vika Nurjana sebagai staf Departemen PSDM. Departemen Sosmas, Sosial Masyarakat. Sarah Mauludi Aranda sebagai Kepala Departemen Sosmas, Jasmine Syahrani sebagai staf Departemen Sosmas, Dinda Cahya Fatia sebagai staf Departemen Sosmas, Arnanda Muida Aisyah sebagai staf Departemen Sosmas, Farah Azahra Rahmawati sebagai staf Departemen Sosmas. Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2022-2023. Dewi Sartika, Imelda Cinta Krisanti sebagai Koordinator, Melia Fitriani sebagai Wakil Koordinator, Cikarang. Hera Safira sebagai Koordinator, Marsha Akila Guam sebagai Wakil Koordinator, Cut Mutia, Celisabeta Marta Putabara sebagai Koordinator, Salomita Nadia Pratama sebagai Wakil Koordinator. Jatiwaringin Abdul Rashid sebagai Koordinator, Aufa Permata Saragi sebagai Wakil Koordinator. Kali Abang Michael Stefanus Eliso sebagai Koordinator, Retno Wulandari sebagai Wakil Koordinator. Rahmat Arifa Yuliana Prastiwi sebagai Koordinator, Rizkyananda sebagai Wakil Koordinator. Margonda Santi Nur Rosmah Kusuma Putri sebagai Koordinator, Cynthia Nur Aliza Kusuma Putri sebagai Wakil Koordinator. Salemba Siva Maryam sebagai Koordinator, Adelia Ananda Putri sebagai Wakil Koordinator. Pemuda Sinta Tiara Budi sebagai Koordinator, Siti Arum sebagai Wakil Koordinator. Slipi Yasir sebagai Koordinator, Rahma Sarita sebagai Wakil Koordinator. Kalimalang Dian Nail Rafidaifullah sebagai Koordinator, Oktavia Herawati sebagai Wakil Koordinator. Cengkareng Lia Kristiani sebagai Koordinator, Yulita Lilis Wulandari sebagai Wakil Koordinator. BSD Alvina sebagai Koordinator, Anggita Cahyati sebagai Wakil Koordinator. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Akila. Tiba saatnya kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya mengakhiri pelantikan ini, marilah kita bersama membaca doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dafi Syahwan Sefendri. Kepadanya kami persilakan. Oke. Ada suara gak? Ada suara gak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini hama yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzikal azim sultani. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mohon ampun kepadamu. Berilah keberkahan kepada kami. Ampunilah dosa kami serta dosa orang terdekat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keberkahan kesehatan kepada kami. Jauhilah kami dari mara bahaya dan angkat virus corona ini dari sekitar kehidupan kami, khususnya negara kami Indonesia tercinta ini. Ya Allah ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas,
dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungilah kami dan jadikan kami dapat menjalani segala amanah yang diberikan kepada kami dengan baik dan benar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Davi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Kita masuk sesi foto. Baik, di sini ada 3 slide. Dimulai dari slide pertama. Saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baiklah para hadirin, acara demi acara telah selesai. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan semoga pengurus Himaku UBSI periode 2022-2023 yang sudah dilantik dapat konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya selaku MC pada pelantikan hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati para hadirin. Akhir kata, saya Vina Oktaviani mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat ya semua ya. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Recording in progress. Saya pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya izin live ya. Iya Pak. Makasih Pak.